wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa al-ifadata wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bihi surri bid-darin amin. Kita lanjutkan kajian fikih pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita masih membahas tentang syarat-syarat orang boleh untuk melaksanakan sholat qashar. Ada berapa kemarin? Ada 11 ya. Yang sudah dibahas berapa? 5. Saya ulang sedikit untuk merefresh otak ini. Syarat sholat qashar. Sholat qashar itu apa? Sholat yang diringkas, yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat apa saja yang boleh diqashar? Duhur, asar, dan isya. Hanya 3 sholat itu. Saya ulang sedikit. Kemarin dijelaskan bahwasanya salah satu dari syarat qashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Jadi tidak berlaku untuk sholat maghrib dan sholat subuh, tidak berlaku. Yang kedua, syarat sholat qashar adalah mempunyai tujuan yang jelas. Jadi orang yang bingung itu tidak boleh untuk melaksanakan sholat qashar karena tidak punya tujuan yang jelas. Yang ketiga, bepergiannya adalah bepergian yang diperbolehkan, tidak bertujuan maksiat. Kemarin sudah dibahas ada 3 macam bepergian. Ada yang bepergiannya memang dari awal tujuannya maksiat. Boleh apa tidak boleh qashar? Tidak boleh, kecuali di tengah-tengah perjalanan dia bertaubat. Maka nanti dihitung dari taubatnya itu sampai ke tujuan masih lebih dari 82 km atau tidak. Kalau lebih atau ngepas maka boleh qashar. Kalau kurang tidak boleh qashar. Ada orang yang bepergiannya tujuannya memang baik, tapi di tengah-tengah perjalanan dia melakukan maksiat atau dosa. Boleh apa tidak boleh qashar? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Kok kayak ragu-ragu? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Tujuannya bagus, tujuannya baik. Mau ziarah wali 5 misalnya. Tapi di tengah-tengah perjalanan dia melakukan maksiat, maka tetap boleh qashar. Yang ketiga itu orang yang tujuannya adalah baik, tapi di tengah-tengah perjalanan berubah menjadi tujuan yang tidak baik. Boleh qashar atau tidak? Tidak boleh, kecuali jika bertaubat di tengah-tengah perjalanan. Baik itu nanti jaraknya kurang dari 82 km atau lebih, maka tidak berpengaruh apa-apa, tetap boleh qashar. Yang keempat, kemarin jelaskan bahwasanya tujuan bepergiannya adalah untuk tujuan-tujuan yang diperbolehkan. Misalnya berdagang atau tujuan-tujuan yang lain yang dengan niat-niat yang baik. Misalnya untuk melihat kota Surabaya, tapi tujuannya misalnya agar bisa merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, betapa di Surabaya itu ada tempat yang sangat indah, betapa maha agung Allah, seperti itu. Tapi kalau cuma sekedar melihat-lihat kota, itu tidak diperbolehkan untuk mengqashar. Hanya murni pengen lihat kota. Contoh misalnya kita pengen ke Banyuwangi, pengen tahu Banyuwangi itu kayak apa bentuknya, rupanya, pohon-pohonnya, apa gunung-gunungnya, semata-mata karena itu, maka itu tidak diperbolehkan, tidak boleh untuk qashar. Yang kelima, harus mencapai 82 km
Jadi kalau di sini misalnya perjalanan ke Melandingan tidak boleh kosor, tidak boleh. Berapa kilo kira-kira ke Melandingan? Berapa? Untuk kilo itu kita bisa lihat di itu. Kalau pakai sepeda ya, itu ada apa angka-angka itu berubah itu. Nah, itu berubah itu kilo itu. Tahu ya, di sepeda ada speedometer itu. Itu ada angka itu yang muter terus itu. Ada berubah itu, pasti berubah itu. Coba lihat dari pertama kali kita nyetir itu, hidupkan sepeda sampai ke tujuan, itu angkanya berubah berapa. Nah itu nanti bisa kita lihat berapa kilo. Di mobil juga bisa dilihat. Jadi kita tidak harus ngelihat yang kadang-kadang kan ada di pinggir-pinggir jalan itu, kurang berapa kilo nyampe sini kan ada biasanya. Tidak harus lihat itu juga bisa. Kadang-kadang ada kelihatan gitu. Jadi kalau perjalanan pendek tidak boleh kosor, tapi ada beberapa keringanan. Kemarin itu boleh sholat di atas kendaraan, sepeda melarat, susah. Sholat di sepeda itu gimana caranya? Yang memungkinkan itu di atas mobil, di atas bis, di atas kapal, apa lagi? Di atas becak, di atas kendaraan, dokar ya mungkin saja kan, odong-odong mungkin saja itu udah perlu harus perjalanan jauh, perjalanan pendek pun boleh untuk sholat di atas kendaraan. Itu salah satu keringanan. Yang keenam ya, sekarang harus melewati batas kota, batas desa. Bolehnya mengqashar sholat itu tidak harus ketika sudah perjalanan jauh. Saya contohkan, kita dari Situbondo mau perjalanan menuju ke Surabaya ya. Kira-kira sudah mencapai 82 km atau tidak? Mencapai. Untuk kita diperbolehkannya qashar, tidak harus sudah jauh perjalanannya. Kita walaupun cuma beberapa kilo, tapi sudah melewati batas desa. Ketika memang itu ada batasnya, ada tanda batas desanya, maka sudah boleh untuk mengqashar. Contoh, saya contohkan yang di sini. Kita mau ke Surabaya. Ini desa apa namanya? Desa apa namanya? Desa Besuki. Kan ya, Desa Besuki. Kecamatan? Udah tahu di sini, udah tahu. Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Yang di pom bensin itu masuk Besuki apa bukan? Pom bensin barat itu. Desa apa itu? Desa apa? Desa Kalianget. Nah, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo. Malah jelas. Kita mau pergi ke Surabaya. Ini sudah memenuhi syarat ini. Tujuannya juga baik. Kita boleh untuk qashar itu tidak harus ketika sudah nyampe Pasuruan. Nyampe situ karena kita sudah melewati batas desa, sudah keluar dari wilayah Besuki, maka kita misalnya mampir di musola. Di situ kan ada musola itu di pom bensin itu. Kita sholat. Misalnya kita berangkatnya duhur tapi kita belum sholat. Ya. Kita berangkatnya duhur tapi belum sholat di rumah. Nanti jam 1 misalnya nyampe musola situ, kita sholat duhur plus asar, diqashar lagi 2 dan 2. Itu boleh sudah. Yang penting sudah melewati batas desa. Kalau tidak ada batasnya, misalnya ada sebagian daerah yang tidak ada batas desanya, minimal dia melewati habisnya bangunan. Misalnya bangunannya sudah habis, ya sudah, itu baru boleh. Jadi jangan dibayangkan
sholat jama' atau sholat qashar itu kalau sudah jauh, enggak, masih dekat saja boleh. Yang penting dia sudah melewati batas desa. Kadang-kadang saya itu kalau perjalanan jauh dan masih belum sempat untuk sholat, misalnya perjalanan malam misalnya, kadang-kadang saya perjalanan itu, terutama ketika saya pulang dari Bojonegoro itu, saya berangkat setelah asar. Setelah asar saya sudah sholat asar. Kemudian maghribnya kadang-kadang masih belum sempat, khawatir nanti ketinggalan bis di terminal Bungurasi. Hanya saya belum sholat maghrib. Akhirnya langsung cari bis jurusan Besuki. Nah, bagaimana caranya? Karena kita itu tidak boleh sholat jamak dan qashar di daerahnya sendiri. Biasanya saya itu turunnya di situ, pom bensin situ. Saya turun, kemudian sholat maghrib dan isya. Kemudian setelah itu saya minta jemput di sana. Jadi tidak boleh kalau sudah nyampe rumah kita sholat jamak takhir, tidak boleh. Harus ketika masih di dalam perjalanan itu, bukan nyampe di daerahnya sendiri, tidak boleh. Apalagi sebelum berangkat, tidak boleh. Ya kadang-kadang kan orang ada yang paham seperti itu sebelum berangkat. Jadi sebelum berangkat kita sholat duhur di rumah, sekaligus sholat asar di rumah, tidak boleh. Harus dalam perjalanan. Paham? Harus melewati batas desa. Misalnya kalau kita tarik agak ke timur, misalnya di timurnya Besuki mana? Di timurnya Besuki mana? Hah? Buduan ini masuk kecamatan mana? Kecamatan Buduan. Kecamatan Buduan. Subuh lain lagi. Ya, misalnya ke Buduan ya. Berangkatnya dari Buduan misalnya. Maka dia sudah boleh untuk mengqashar sholat ketika sudah melewati batas desa Buduan. Kira-kira di mana itu? Misalnya yang jembatan besar itu masih belum Besuki ya? Belum. Kalau dari arah timur, awal Besuki itu kira-kira dari mana? Kalau dari arah timur? Hah? Misalnya nyampe kecamatan, udah jelas kan ya? Kantor kecamatan itu. Orangnya rumahnya Buduan, mau pergi ke Surabaya. Nyampe kecamatan, mampir di kantor kecamatan Besuki, kemudian numpang sholat di musola situ, atau cari musola pinggir jalan yang sudah masuk wilayah Besuki, itu sudah boleh, tidak harus perjalanannya sudah jauh. Paham? Yang tidak paham tanya, nanti takut salah paham nanti. Yang syarat yang nomor 7, al-ilmu bijawazil qasri. Kita harus mengerti tentang kebolehan melakukan sholat qashar. Harus tahu bahwa qashar itu boleh. Kalau misalnya kita melihat dalam perjalanan ada orang yang mestinya sholat 4 kok jadi 2, kita ikut-ikutan tanpa tahu bahwa itu memang diperbolehkan, maka tidak sah sholatnya. Harus tahu bahwa qashar itu boleh. Kalau di dalam mazhab Syafi'i, mengqashar sholat itu pilihan. Boleh mengqashar, boleh tidak. Artinya sholatnya nanti tetap sholat biasa. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, mazhab Hanafi, wajib, tambah enak itu. Tapi saya lebih sering ini qashar, kasih enak kalau tidak mau diambil itu. Apalagi perjalanan itu kan capek gitu. Sholat 4 itu kayaknya juga lama itu. Ya diambil yang 2. Ini harus dipraktekkan seperti ini. Kalau ke Jember nyampe berapa kilo? Yang di Jember berapa kilo? Udah orang ngukur, dah kira ngukur.
Kira-kira kurang dari 82 km atau lebih. Ini perlu untuk penelitian. Biar tahu. Rata-rata supir itu tahu. Supir itu sudah pengalaman. Supir bis, supir mobil, rata-rata tahu itu. Biar tahu apakah nanti kalau saya berangkat ke Jember itu sudah boleh qashar sholat atau belum gitu. Kalau sudah boleh kan enak, apalagi bisa digabung sholatnya. Duhur digabung ke asar atau asar digabung ke duhur. Cari tahu itu yang di Jember itu, nyampe ke tempat apa kos-kosannya itu. Kira-kira berapa kilometer? Cari tahu ya, PR itu. Supir rata-rata tahu, supir itu rata-rata tahu, pengalaman supir itu. Apalagi supir bis itu yang sudah dari satu kota ke kota yang lain itu sangat pengalaman sekali. Yang nomor 8 syaratnya dawa musafari ila tamamis sholati, masih dalam keadaan perjalanan sampai selesai sholat. Masih di dalam perjalanan sampai selesai sholat. Berarti kalau misalnya di tengah-tengah sholat kita ternyata sudah nyampe tujuan, belum selesai sholatnya, maka qasharnya batal. Berarti sholatnya harus disempurnakan. Contohnya gini, perjalanan dari Bali misalnya ya, Bali ke Besuki kemungkinan ya sudah nyampe 82 km. Perjalanan dari Bali misalnya ke Besuki, kita naik bis, itu kan kebetulan arahnya ke arah barat kan ya. Kemudian kita sholat, niatnya mau sholat qashar sekaligus jamak juga. Pas sudah dapat 1,5 rakaat, tiba-tiba Besuki. Nah ini kan berarti sholatnya ini masih belum selesai. Ternyata kita sudah sampai ke tujuan kita sendiri, ke tempat asal. Bagaimana yang harus dilakukan? Harus dilanjutkan 4. Tidak boleh qashar, harus 4. Qasharnya tidak boleh karena sudah nyampe tujuan. Atau naik kapal, atau naik bis, atau naik mobil, tidak boleh. Ini sholatnya harus benar-benar sempurna sampai kita belum nyampe ke tujuan itu. Atau misalnya di tengah-tengah kita sholat, kita niat untuk mukim di situ, maka qasharnya juga tidak boleh, harus sholatnya sholat sempurna, harus seperti biasa. Contoh misalnya kita mau ke Bondowoso misalnya, kan belum nyampe ya, ke Surabaya aja, ke Surabaya ini kan sudah nyampe 82 km ya. Kemudian pada saat kita sholat sudah nyampe Surabaya, boleh apa enggak qashar? Kita tujuannya ke Surabaya, ke rumah saudara misalnya. Sudah nyampe Surabaya, boleh apa enggak qashar? Boleh apa tidak boleh? Selama dia tidak ada niatan tinggal di situ lebih dari 4 hari. Afwan, kemarin saya bilang 3 hari ya, 4 hari. Maka boleh selama 3 hari itu atau selama 4 hari itu dia tiap hari sholat qashar atau jamak qashar, boleh. Walaupun sudah nyampe tujuan, karena itu kan bukan tempat asalnya dia. Ya, bukan tempat asalnya dia. Tapi kalau dari awal misalnya nanti saya akan ke Surabaya rumah saudara itu selama 1 minggu. Ya. Lebih dari 4 hari. Jadi perlu diperhatikan ini agak jelimet ya. Saya mau ke Surabaya selama 1 minggu, lebih dari 4 hari kan? Jadi nanti kalau sudah nyampe Surabaya, sholatnya biasa, tidak boleh dijamak ataupun diqashar. Kalau pengen dijamak atau diqashar ya sebelum nyampe Surabaya, paham? Atau contoh yang lain ini, kita sudah nyampe di Surabaya, tujuannya cuma 3 hari. Kemudian kita sholat qashar misalnya. Di tengah-tengah sholat kita niat
wah kayaknya 3 hari saya kurang di Surabaya, mending 1 minggu saja, maka sholat kosornya tidak boleh, dia harus menyempurnakan, bukan 2 jadi 4. Paham? Ada yang niatnya itu di tengah-tengah sholat, niat mukimnya itu tinggal itu, ada memang dari awal niatnya itu. Paham? Tidak paham tanya. Dan mukim itu tinggal itu dihitung, dikecualikan dari berangkat dan pulangnya. Saya contohkan gini, ini harus agak serius ini, biar nanti kalau jelaskan ke orang itu udah salah paham. Ini saya ke Surabaya aja. Saya mau ke Surabaya, niatnya di sana selama 4 hari. 4 hari itu ngitungnya dari kapan? Misalnya saya berangkat sekarang, hari apa sekarang? Hari Selasa. Ya, hari Selasa. Misalnya nyampe sana itu sudah hari Rabu misalnya. Maka ngitungnya bukan hari Selasanya, hari Rabunya itu saya tinggal di sana. Hitung dari hari pertama saya tinggal. Jadi berangkatnya saya ke sana itu tidak dihitung. Nanti saya balik ke sini lagi itu juga tidak dihitung. Harus 4 hari utuh di Surabaya. Tidak dipotong perjalanan misalnya. Tidak dipotong perjalanan. Jadi kalau misalnya saya nyampainya besok hari Rabu, maka itu baru dihitung 1 hari pertama di Surabaya. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggunya sudah tidak boleh karena sudah, ya, paham ya? Ada contoh lagi. Bagaimana kalau orang berpindah-pindah? Misalnya 3 hari di Surabaya, dari perjalanan dari Besuki otomatis sudah memenuhi syarat. 3 hari di Surabaya, 3 hari di Malang, kemudian 3 hari lagi di Jogja, 3 hari lagi di Kediri. Ya ini sholatnya jamak qashar terus boleh, karena kan dia masih kurang dari 4 hari, boleh. 3 hari pindah-pindah dia. Saya ini jadwalnya temennya banyak, teman daerah Surabaya, Malang, Kediri, Yogyakarta, Madiun, Tulungagung, Trenggalek, Ngawi misalnya. Saya jatahnya 3 hari 3 hari. 3 hari langsung pindah, atau 4 hari langsung pindah misalnya, maka boleh selama dia memang sudah pindah dari situ ke tempat yang lain, boleh untuk qashar, boleh untuk jamak. Atau ada contoh lagi, ada orang mau ke Surabaya, yang tidak paham tanya, yang tidak paham tanya, jangan tidak tanya, yang tidak paham tanya. Orang mau ke Surabaya, tapi masih belum jelas, misalnya ngurus apa gitu, tapi dari awal dia masih belum jelas kira-kira sampai berapa hari di sana. Pokoknya dia punya tujuan, pokoknya kalau urusan saya selesai, saya baru pulang gitu. Tapi kan saya belum jelas berapa hari. Bagaimana cara ngitungnya itu nanti? Apakah dia tetap boleh jamak, apakah boleh qashar atau jamak qashar dan seterusnya? Maka di sini dikasih keringanan sampai 18 hari. Sampai 18 hari. Itu boleh jamak qashar itu. Misalnya kita ngurus surat pindah misalnya. Nanti kan masih belum jelas itu dari capil ini tiap hari bisa hadir, apa KTP-nya sudah jadi atau belum. Kita masih belum bisa memperkirakan sampai berapa hari di sana. Kalau seperti itu kita masih belum jelas, ini boleh lebih dari 4 hari untuk jamak dan qashar sampai 18 hari. Kalau misalnya itu membutuhkan waktu sampai 18 hari, boleh. Paham? Tidak paham tanya. Berangkat dia apa? Berangkat gimana? Asar. Ya, terus
Tidak apa-apa, itu kan pilihan. Dalam madzhab Syafi'i itu pilihan. Pilihan, bukan wajib. Artinya walaupun kita perjalanan tidak mau qashar ya boleh. Tapi kalau menurut saya dikasih keringanan kok udah diambilin. Boleh, sholatnya biasa ya boleh. Cuma nanti kan ribet gitu. Setiap masuk waktu sholat, pergantian waktu sholat dia harus berhenti ke masjid atau ke musola harus sholat. Kan enak sekali berhenti kan, digabung sholatnya maghrib sama isya atau duhur sama asar, lebih enak kan, lebih praktis, lebih simpel. Seandainya sholatnya biasa boleh-boleh saja, tidak mau qashar, tidak mau apa biar pahalanya banyak misalnya, tidak apa, boleh-boleh saja. Ya. Itu kan 18 hari ya, San. Sampai 18 hari boleh jamak qashar. Itu jamak qasharnya yang 18 hari itu nyampe di rumah apa sebelumnya itu harus sholatnya? Sudah nyampe tujuannya sendiri. Berarti boleh di rumah berarti. Kenapa? Di tempat tujuan. Iya, boleh. Itu kan bukan tempat asalnya itu. Kan bukan tempat asalnya. Harus dipilah dan dipilih. Kita mau ke Surabaya tujuannya, tapi kan bukan tempat tinggal kita di Surabaya. Lain lagi kalau kita memang dari Surabaya mau ke Besuki yang memang tempat tinggal kita, mau sehari atau 2 hari ya sholatnya biasa, tidak boleh dikosor. Paham? Jadi tujuan itu bukan tempat tinggal kita. Itu tadi berlaku bagi orang yang masih belum jelas sampai berapa hari dia di sana. Karena ada satu urusan misalnya ngurusi apa itu, buat KTP atau buat apa, atau ngurusi bisnis, janjiannya berapa hari masih belum jelas. Maka nanti dikasih keringanan sampai 18 hari untuk bisa jamak atau qashar atau jamak qashar. Ustaz, tapi penjelasannya itu sebelum nyampe ke tujuan kalau jamak qashar itu. Iya, itu sudah boleh. Sudah bolehnya itu sebelum nyampe tujuan sudah boleh. Nyampe tujuan itu tetap boleh. Bingung? Ada yang bingung lagi? Kalau kayak sampean Iya. di Madura ada apa ya, Ustaz? Jamak qashar. Kan harus ditanya dulu, saya tujuannya berapa hari di sana. Kalau tujuannya seminggu, nyampe Bojonegoro ya sholat biasa. Atau tujuannya 5 hari, nyampe Bojonegoro ya sholat biasa. Kecuali sebelum nyampe Bojonegoro, saya boleh sholat untuk jamak qashar karena belum nyampe tujuan, gitu. Maksudnya masih dalam perjalanan. Jadi contohnya gini, saya berangkat maghrib misalnya, maghrib, dan saya belum sholat maghrib, ya. Akhirnya saya nyampe Surabaya kira-kira jam 9 malam, ya, jam 9 malam. Maka saya sholat jamak takhir maghrib dan isya di Surabaya di Terminal Bungorasi. Ya sudah, cuma bolehnya itu kalau memang saya tujuannya 5 hari di Bojonegoro. Waktu sudah nyampe di Bojonegoro ya sholat biasa, gitu. Tapi kalau saya tujuannya cuma 3 hari misalnya, di tengah-tengah perjalanan itu boleh. Nanti kalau sudah nyampe tujuan juga tetap boleh selama 3 hari itu. Paham? Paham? Tidak paham tanya. Soalnya kadang-kadang orang itu karena ngerasa di dalam perjalanan tuh kayaknya susah sholatnya, ya karena udah tahu ilmunya. Padahal kan gampang. Dalam perjalanan sholatnya sangat gampang sekali. Sekarang syarat yang keberapa? 9. Harus niat qashar pada saat takbiratul ihram. Harus niat qashar pada saat takbiratul ihram. Misalnya contoh gini, saya niat sholat duhur qashar misalnya, cukup itu sudah di dalam hatinya. Pada saat takbiratul ihram saya niat sholat duhur qashar, gitu. Atau saya niat sholat qashar duhur, sudah cukup itu. Yang penting pada saat takbiratul ihram niat di dalam hatinya. Tapi kalau pada saat takbiratul ihram dia lupa untuk niat qashar, dia baru ingat sudah rakaat kedua, maka harus disempurnakan menjadi 4. Harus niat qashar pada saat takbiratul ihram.
Kalau pada saat takbiratul ihram dia lupa untuk niat qashar, sholatnya harus sholat biasa sempurna 4. Paham? Paham? Nggak paham tanya. Niat kan wajib itu. Kadang-kadang kan karena tidak biasa sholat qashar itu, langsung sholat seakan-akan dia bukan sedang dalam perjalanan. Sholatnya dia niat sholat biasa, bukan niat sholat qashar. Dia baru ingat rakaat kedua, oh ini saya kan lagi perjalanan ini. Ya berarti kan cuma 2 saja, tidak bisa. Karena sudah lupa niat pada saat takbiratul ihram itu, jadi harus 4, tidak boleh 2. Harus 4, tidak boleh 2. Lanjut. Masih ada 2 poin ini. Yang tidak paham tanya. Tak ulangi lagi, yang tidak paham tanya. Takut nanti salah paham nanti. Jadi ilmu itu ya harus diamalkan itu. Apalagi yang perjalanan jauh itu harus diamalkan. 10. Yang nomor 10. Menjaga dari perkara yang bisa menafikan niat qashar. Menjaga dari perkara yang bisa menafikan qashar. Contohnya, kita dari awal niat sholat biasa, sholat duhur misalnya, kita niat dari awal pada saat takbiratul ihram, kita niat sholat biasa padahal kita dalam perjalanan, maka nanti tidak boleh untuk qashar. Atau kita ragu-ragu, ini mau niat qashar atau niat sholat biasa 4 rakaat, itu juga sama, tidak boleh qashar, harus 4. Ragu-ragu, qashar tidak, qashar tidak. Atau contoh yang lain, niat menetap tinggal, kalau tinggal berarti lebih dari 4 hari gitu, di tengah-tengah sholat, itu juga sama, dia tidak boleh qashar. Ada yang bisa mencontohkan enggak selain ke Surabaya? Saya pengen tahu itu, bisa menangkap yang saya jelaskan apa enggak. Yang pernah perjalanan jauh, misalnya ke Madura atau kemana, ada yang bisa mencontohkan? Mbak Diana bisa mencontohkan tentang sholat qashar atau sholat jamak ke Madura misalnya? Bisa enggak mencontohkan? Ya pokoknya yang terkait dengan pembahasan ini. Nah, gimana? Kan tinggal diganti Surabaya diganti Madura gitu. Gampang gitu. Ya. Kalau niat menetapnya itu kurang dari 3 hari atau lebih dari 4 hari, itu boleh. Itu sholat jamak qasharnya sebelum mencapai tempat tujuan. Yes, gitu. Terus kalau itu masih niatnya ragu-ragu berapa hari menetapnya, maka itu sholatnya boleh di tempat tujuan. Itu benar apa salah seperti itu? Bukan gitu. Kalau kita itu masih belum jelas di tempat tujuan, misalnya saya mau ke Surabaya, tapi saya tidak tahu sampai berapa hari di sana karena ada satu urusan. Yang penting tujuan saya kalau sudah selesai saya pulang gitu. Tapi masih belum jelas. Maka pada saat itu dia boleh untuk mengqashar sholat atau menjamak sholat selama 18 hari. Pada saat perjalanan berangkat boleh, pada saat nyampe tujuan juga boleh. Tapi kalau memang dari awal niatnya itu cuma 3 hari atau 4 hari misalnya, maka boleh juga sama. Di tempat tujuan juga boleh, di perjalanan juga boleh. Karena perjalanan ini tidak dihitung menetap. Perjalanan ini tidak dihitung, PP-nya itu tidak dihitung.
Kita dihitung menetap itu dari mulai sudah nyampe ke tujuan itu, dihitung tinggal. Paham enggak? Paham? Yang enggak paham nanti bisa disampaikan ke temennya. Yang enggak paham yang mana? Kok kayaknya agak bingung itu pertanyaannya itu. Kayaknya ada tanda tanya besar gitu pertanyaannya itu. Karena ada penjelasan dari Ustaz. Ya. Tidak bisa sholat jamak qashar di tempat itu yang Di tempat tujuan. Iya, kalau lebih dari 4 hari. Kalau kurang dari 4 hari boleh, atau pas 4 hari boleh sholat di tempat tujuan. Atau di sana masih belum jelas sampai berapa hari, sampai kapan, karena ada satu urusan, maka pada saat itu justru tambah lebih ada banyak keringanan sampai 18 hari. Gampang kok sebenarnya. Yang nomor 11, Allah yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholatihi. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Ada yang bisa mencontohkan? Ya. yang niat sholat zuhur dari awal, sebenarnya berarti kita nggak boleh mengikuti dia dari awal gitu. Iya. Kalau dari itu mana? Misalnya kalau dari dia sudah rakaat kedua, kita mau nggak bisa ditepuk. Walaupun cuma sedikit tidak boleh. Jadi contoh gini. Contohnya gini, diperhatikan ini biar tidak salah paham, gagal paham. Nanti takutnya disampaikan ke orang lain nanti salah nanti. Lu dapat keterangan dari mana? Dari saya nanti. Padahal bisa jadi waktu itu agak ngantuk, apa agak pikirannya itu galau gitu. Contoh gini, kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Contoh, ke Surabaya. Kita mau ke Surabaya. Kita berangkat duhur, setelah duhur, dan kita masih belum sholat di rumah. Kemudian nyampe Pasuruan, kita berhenti ke masjid. Berhenti di masjid Pasuruan. Kemudian kita niat sholat qashar. Tapi kita bermakmum kepada orang yang penduduk asli sana. Sholatnya kan sholat biasa, sholat sempurna, tidak boleh. Walaupun itu misalnya dia sudah tasyahud akhir. Yang penting kita sudah ngikut walaupun sebagian kecil dari sholatnya orang yang sempurna itu, maka tetap tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Contoh lagi misalnya, sholat qobliyah atau sholat ba'diyah berapa rakaat? 2. Sholat qashar berapa rakaat? 2. Ini juga tetap tidak boleh. Karena sholat qobliyah ba'diyah 2 itu kan sempurna. Kan ya sempurna 2 itu. Masa ada yang dikosor? Kan tidak ada. Sempurna. Berarti kalau seandainya kita bermakmum kepada orang yang sholat qobliyah atau ba'diyah, walaupun jumlah rakaatnya sama, tidak sah, tidak boleh. Ini mengecualikan dengan pembahasan tentang sholat jamaah yang kemarin itu. Gerakannya sama, ya, gerakannya kan sama. Tapi ini tidak berlaku untuk sholat qashar, ini tidak berlaku. Jadi tidak boleh orang itu bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Makanya kita harus tahu dulu di masjid itu, jangan asal berjamaah terus. Kalau sama teman-temannya sendiri tidak apa-apa gitu. Pas langsung bermakmum Allahu Akbar, ini kan sholat jamaah tidak apa-apa kan, walaupun imamnya ada niat jadi imam. Itu kalau sholat jamaah biasa. Kalau ini sholat qashar atau sholat jamaah tidak bisa. Harus kepada sama-sama yang orangnya musafir itu. Atau musafir tapi dia sholatnya sempurna, ini juga tidak boleh. Sama-sama dia satu rombongan misalnya. Satunya tidak mau sholat qashar, sholatnya 4. Kemudian kita bermakmum kepada orang itu, ya tidak boleh. Karena kita qashar, dia sempurna sholatnya.
sholat biasa juga tetap tidak boleh. Atau kita bermakmum kepada orang yang sholat subuh, ini juga tidak boleh. Kita niatnya tidak boleh qashar ya subuh ya. Boleh apa tidak boleh subuh qashar? Jadi berapa? Jadi misalnya walaupun sudah tasyahud akhir imamnya itu, tapi dia sholatnya sholat biasa, sholat sempurna, kita kemudian ngikuti, kemudian kita nambah 2 rakaat, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh. Qashar itu harus bermakmum kepada orang yang sama-sama sholat qashar. Tapi kebalikannya, kalau orang mukim itu, orang penduduk asli situ, kemudian dia berjamaah dengan orang musafir, boleh. Kalau misalnya imamnya ini sholat qashar, dia tinggal nambahi 2 gitu. Itu 11 syarat yang memperbolehkan seseorang untuk qashar. Ini boleh, bukan wajib ya. Jadi kalaupun tidak diambil keringanan untuk mengqashar sholat itu, sholatnya tetap biasa terus waktu perjalanan, waktu nyampe tujuan ya boleh-boleh saja. Ada yang mau tanya silakan. Iya. Misalnya saya pernah ke Surabaya, Iya. ke Madura. Iya. Terus Madura. saya diudur. Pas saya syutingnya di sana, Ustaz, itu gimana? Apa dianjurkan apa enggak? Dianjurkan atau tidak? Iya. Tujuannya berapa hari dulu? 3, misalnya 3. Iya, boleh. Boleh. Nanti sholat jamak atau sholat qashar di sana boleh. Selama 3 hari itu boleh. Kalau diundur harus disegerakan gitu. Diundur gimana contohnya? Untuk mensucikan, untuk hadas di sana. Ya kalau memang sudah benar-benar suci ya harus mandi gitu. Urusan nanti misalnya ada sholat yang tertinggal, ternyata dia sudah suci ya tinggal diqadha gitu. Intinya itu nanti itu bilangan tinggalnya itu yang jadi patokan juga itu. Kalau sudah dari awal itu niatnya memang tinggal 4 hari lebih, walaupun kenyataannya memang nanti kurang dari 4 hari, karena sudah niat awalnya itu ya tetap tidak boleh. Niat itu pengaruh gitu. Nanti ada beberapa permasalahan terkait sholat qashar yang insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan yang mau tanya, masih saya buka pertanyaan. Soalnya ini takut salah paham. Yang mau tanya silakan. Ini harus dipraktekkan ini sholat qashar itu. Ke Jember itu sudah boleh sholat qashar atau belum? Itu kan terkait nanti dengan syarat jaraknya itu sudah mencapai berapa kilometer. Gampang itu. Coba yang bawa sepeda ya, Mbak Diana, bawa sepeda kan? Coba habis ini lihat di sepeda itu ada angka-angka itu banyak itu. Itu biasanya yang angka terakhir itu nanti naik terus itu, muter terus itu. Nah, sekarang ini menunjukkan angka berapa? Misalkan angka 9. Nyampe rumah misalnya sudah berubah jadi 10, berarti 1 kilo. Dari sini ke rumah 1 kilo itu. Itu untuk mengukur berapa kilonya itu. Di mobil juga ada. Hah? Ya enggak, iya sampai 9 nanti ganti itu. Nanti kan berubah lagi angka yang di sebelahnya itu, yang sebelumnya itu. Gampang untuk mengukur apa kilometernya itu. Enggak harus pakai penggaris. Yang mengukur jalan itu. Silakan yang mau tanya. Nanti saya buka pertanyaan terakhir ini. Yang mau tanya. Soalnya kayaknya dilihat dari ekspresinya kayaknya agak ada yang sedikit bingung gitu. Yang mau tanya silakan. Ya. Ya. Oh, tata caranya ya. Jadi gini. Tapi kayaknya kalau ke Jember ini kayaknya kurang dari 82 km kayaknya ya. Hah?
ukurannya bukan jam. Ukurannya bukan jam. Perjalanan ukurannya bukan jam. Kalau dalam istilah fikih boleh qasar dan tidak itu ukurannya bukan jam. Sini misalkan Surabaya Jakarta berapa jam pakai pesawat? 1 jam. Boleh qasar ada? Ya, ini enggak bisa dibayangkan karena qasornya di mana nanti. Jadi ukurannya bukan jam, ukurannya kilometer. Ya, harus diingat, ukurannya kilometer bukan ukuran jam. Apa? Dari Besuki ke mana? Jember mana itu? Nah, berarti kan tidak boleh, masih belum boleh untuk qasar. Berarti kan sudah tahu. Jadi jangan diamalkan. Jangan kemudian ini kan saya perjalanan jauh. Jauh itu ada ukurannya kalau dalam istilah fikih. Jauh itu ketika sudah 82 atau lebih. Kalau perjalanan dekat kurang dari 82. Jangan menurut kita. Karena sudah terlalu sering bepergian jauh. Jangan menurut kita. Jadi pertanyaan yang terakhir ini. Nanti kalau ada yang tanya nanti bisa berlanjut di grup atau pada pertemuan berikutnya. Tata caranya bagaimana sholat qasar? Ini kan nanti sebenarnya ada pembahasan juga, ada jamak. Jadi sholat tuh hanya bisa diqasar saja, bisa dijamak qasar, atau bisa dijamak saja tanpa diqasar. Bingung ya? Gini. Contoh, saya contohkan yang qasar saja ya. Yang qasar saja. Contoh. Saya mau ke Surabaya. Jam 12:30 sudah mau berangkat. Tapi saya sholat duhur di rumah. Berarti kan masih ada tanggungan sholat asar. Soalnya kemungkinan sebelum maghrib sudah nyampe Surabaya. Ya kita kalau misalnya di Surabaya tujuannya memang kurang dari 4 hari, maka kita nyampe Surabaya langsung sholat. Pada saat takbiratul ihram niat sholat asar, saya niat sholat asar qasar, atau saya niat qasar sholat asar. Sudah. Dan sholatnya 2 rakaat langsung salam, ya sudah selesai. Qasar seperti itu contohnya. Itu harus ada niatan sebelum berangkat qasar itu. Tidak harus, yang penting pada saat takbiratul ihram. Pada saat takbir sholat itu dia niat qasar, tidak harus dari rumah. Itu nanti pembahasan sholat jamak takdim, nanti ada pembahasannya sendiri setelah ini. Kalau contoh sholat jamak plus qasar, contoh ini, saya mau ke Surabaya, berangkat jam 11 siang, sudah duhur apa belum? Belum ya? Jam 11 belum duhur ya? Mau ke Surabaya. Kemudian saya berangkat jam 11, nyampe di Banyuglugur. Ini musola Banyuglugur ini, pom bensin ini sudah adzan duhur. Saya berhenti. Langsung saya sholat jamak plus qasar. Jadi saya sholat duhur 2 rakaat. Saya niat sholat duhur digabung sama asar plus di qasar. Niat tuh gampang di dalam hati. Saya niat sholat jamak takdim plus qasar. Jamak takdim itu sholat yang kedua ditaruh di waktu sholat yang pertama. Jadi saya niat sholat duhur 2 rakaat. Nanti 2 rakaat salam. Setelah itu dia sholat asar 2 juga. Setelah itu ya sudah selesai. Jadi nanti nyampe di Surabaya kan santai, tidak usah sholat, karena dia sudah sholat kedua-duanya, sholat jamak plus qasar. Paham caranya? Paham? Kalau masih tetap tidak paham, tanyakan. Yang ya 2 kali salam. Duhur dulu 2 rakaat, kalau memang mau qasar sholat lagi, sholat asar. Walaupun belum waktunya asar karena memang digabungkan. Itu namanya jamak takdim. Atau boleh tanpa qasar, sholatnya biasa. Jadi nanti saya sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Hanya saja asarnya dimajukan di waktu duhur. Itu juga boleh.
pilihan itu. Jamak saja, jamak takdim saja tanpa qasar. Paham? Ya sudah, kalau nanti ada yang tidak paham ditanyakan di grup, atau nanti ada pembahasan yang setelahnya tentang sholat jamak. Ini kan yang kita bahas baru sholat qasar ini ya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.